Ada CCP. Nah, bagaimana Anda melihat efektivitas dari CCP dalam memperdalam pasar surat utang tanah air? Jadi Central Counterparty Clearing ini kan sudah di launching ya pada saat September 2024. Nah, tujuannya adalah memang sebagai lembaga clearing. Kenapa sih Indonesia membutuhkan CCP gitu? Karena sekarang semuanya mostly transaksinya itu dilakukan secara bilateral. Nah, kalau kita lihat secara best practice di global gitu, CCP ini sebenarnya salah satu daripada penguatan infrastruktur juga gitu. Artinya ada lembaga pihak ketiga yang menengahi ataupun nantinya membuat standar gitu untuk operasional transaksi gitu. Jadi dari CCP ini dia akan menyiapkan misalnya rule book-nya seperti apa, kemudian ada perhitungan margin gitu Lebih detail ya? betul, sampai dengan misalnya ada event of default itu sudah diatur dengan jelas. Artinya selama ini kan mungkin asing melihat oh standarnya berbeda-beda nih kalau misalnya mau transaksi dengan corporate ataupun klien berbeda-beda. Nah, dengan adanya CCP ini kita sudah terstandarisasi lah seperti itu. Artinya asing juga melihat Indonesia ini sudah aman, sudah lengkap, tadi instrumen sudah disediakan, kemudian ini sudah ada lagi nih lembaga clearingnya gitu. Harusnya ini juga menjadi penguatan dari sisi Indonesianya sendiri supaya investor asing confidence dan yakin mau masuk ke pasar Indonesia. Oke, dengan adanya penguatan infrastruktur, kemudian juga sudah jelas juga standarisasinya seperti apa. Bagaimana Anda melihat peluang CCP ini untuk dikembangkan lagi ke depannya? Jadi CCP ini sangat berpeluang Mbak, karena tadi ya pertama mengurangi resiko settlement, mengurangi resiko kredit gitu, dan kalau misalnya CCP ini kan ownernya ada bank juga ya, nah ini juga mengurangi perhitungan daripada modal daripada bank gitu, yang selama ini mungkin perhitungan resiko untuk transaksi one on one itu 5%, dengan menggunakan CCP ada reduce risk di situ sebesar 2% gitu. Nah kedepannya peluangnya pasti sangat besar. CCP ini kan pertama dimulai dengan transaksi derivatif ya di NDF. Kenapa sih derivatif? Karena kita bahasnya adalah lindung nilai di situ di NDF. Artinya investor yang sudah masuk beli surat utang tadi ataupun beli instrumen SRBS, PBI, mereka bisa melakukan hedging gitu. Jadi mereka bisa mengkalkulasi sebenarnya return yang akan didapat ke depannya itu sudah fix. Artinya mereka tidak ada kekhawatiran lah kalau misalnya ada volatilitas ataupun gejolak, mereka sudah tahu return yang didapatkan itu fixnya seberapa besar gitu. Tapi apakah ada tantangan Bu untuk pengembangan CCP ke depan ini? Ya pasti masih menjadi tantangan karena kan memang baru dimulai ya gitu, dan produknya transaksinya diawalin dengan tadi ya di NDF. Nah kedepannya harapannya bisa masuk juga nih ke transaksi misalnya repo gitu ataupun FX. Nah ini yang menjadi tantangan gitu. Artinya kita perlu diskusi lagi baik itu dengan regulator di sini Bank Indonesia, Kementerian, OJK, dan juga dengan Himdasun di sini sebagai salah satu asosiasi pasar uang gitu, dan juga dengan klien gitu, dengan nasabah. Jadi artinya penguatan-penguatan untuk kedepannya dari sisi produknya itu perlu dibicarakan lagi supaya pada saat memang di NDF udah live kemudian masuk ke repo, masuk ke FX gitu, harapan win-win solutionnya dapat gitu. Nah ini yang kita lihat kedepannya perlu diskusi ataupun sosialisasi lagi untuk agar nanti perluasan segmennya bisa dapat nih Mbak gitu. Jadi nggak hanya transaksi antar bank saja, tapi bisa juga di luar bank bisa masuk juga transaksinya melalui CCP ini sendiri gitu. Bu Yuli, di tengah demand masyarakat ataupun investor terkait dengan pasar surat utang dan juga berbagai penguatan infrastruktur yang dilakukan termasuk pendalaman pasar utang gitu ya Bu, bagaimana Anda melihat risiko lebih lanjut terkait dengan capital outflow dari pasar surat utang dan apa saja risiko yang patut diwaspadai? Ya, jadi kalau kita bilang outflow itu sebenarnya setiap tahunnya pasti terjadi ya, karena kan yang namanya investor melakukan rebalancing daripada portofolionya gitu. Dia pasti sudah menghitung berapa persentase misalnya harus masuk ke emerging market, berapa yang masuk ke Amerika gitu misalnya. Nah untuk tahun depan yang perlu diwaspadai adalah balik lagi bagaimana potensi bahwa inflasi ini apakah akan tetap tinggi atau lebih cenderung ke stabil gitu. Nah ini yang harus diperhatikan. Kemudian data-data pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja itu juga masih menjadi concern untuk kedepannya gitu. Dan tidak lupa juga bahwa tensi geopolitik kan masih ada ya. Nah ini yang harus kita waspadai kedepannya sehingga dari pasar surat utang negara ini harapannya sih itu kan sebenarnya resiko-resikonya sudah
bisa price in. diprediksi lah gitu ya gitu. Jadi kita sebagai investor ataupun pelaku pasar itu sudah bisa tahu timing kapan sih season yang tepat untuk masuk gitu, kapan untuk rebalancing portofolio gitu. Tapi dengan melihat potensi yang cukup besar dari pasar surat utang tanah air, tapi kalau kita lihat dari segi fundamental, seperti apa sih fundamental Indonesia saat ini yang pastinya menjadi perhatian para pelaku pasar dan juga proyeksi pasar surat utang tanah air seperti apa dan juga tenor-tenor yang prospektif? Jadi kalau kita lihat secara fundamental Indonesia dengan GDP yang masih stabil ya Mbak ya di 5,03% saat ini, itu sebenarnya Indonesia tuh secara fundamental tuh cukup kuat. Kemudian APBN juga kita lihat masih terjaga untuk dijaga ya sustainability-nya dari sisi APBN sendiri untuk di tahun ke depan 2025. Jadi kita lihat sih masih positif secara fundamental gitu. Tapi untuk surat utang sendiri tadi yang perlu dijaga adalah spread-nya ataupun yield antara 10 tahun dengan US Treasury ini harus kita perhatikan gitu. Karena memang spread ini adalah salah satu basis perhitungan daripada investor asing untuk masuk ke Indonesia sendiri. Oke, jadi memang terkait dengan perlambatan ekonomi Indonesia yang bahkan tidak sampai 5% tidak mempengaruhi persepsi pasar surat utang gitu ya Bu Yuli? Iya betul, karena tadi kalau kita bandingin peers ternyata masih cukup menarik kok Indonesia jauh ya gitu. Bu ya, Iya dari benar. real yield-nya. Betul ya. Oke, untuk tenor-tenornya yang kalau prospektif? tenor-tenornya sih saya rasa masih cukup sama dengan apa yang sudah terjadi di market ya. Tapi untuk tenor 10 tahun memang masih menjadi perhatian gitu, masih menjadi yang menarik lah gitu untuk secara global dan juga domestik juga gitu. Tapi tadi untuk tenor panjang pun masih cukup menarik selama memang segmen-segmennya kan beda ya. Artinya ketika Kementerian Keuangan ataupun Bank Indonesia menerbitkan tenor-tenor tertentu tuh pasti sudah memperhatikan ada demand-nya nggak sih gitu, segmen mana yang akan membeli daripada tenor-tenor itu sendiri.